Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang di pagi ini 19 Desember 2024 live dari Studio 2 Pal TV yang biasanya, tapi kali kita beda lagi. Kita ada di kantor Ombudsman perwakilan Sumatera Selatan. Cak biasa pemirsa setiap hari kita hadir dari jam 9 sampai dengan jam 10 live cuma di Pal TV. Memang punya kita. Aku di Divaldian. Dan juga saya Asep Armanda yang bakal menemani Mang Cek Bicek. Dan tentunya ini pagi hari ini hawanya cuacanya bagus ya. Cuacanya juga sangat-sangat mendukung untuk kita semangat menjalani hari kita. Dan kayaknya parfum baru ya Mang Cek Didi ya. Karena tadi sudah mandi. Wow, gitu. Jadi sabun baru ya. Baik, dan Cak biasa pemirsa rutinitas kita di pagi ini Yes. yang tadi sudah berolahraga, terus juga dulu sarapan dan sekarang siap-siap untuk berangkat ke kantor atau memang sekarang hari ini off ya. Mengingat kita sudah siap-siap lagi menyongsong tahun 2024, itu artinya saat berencana yang nak kita gawe ke kira-kira apa planning di tahun 2024 ini. Nah, yang paling pasti adalah target kita di tahun 2024 ini. Apa-apa baik yang nak kita gawe ke, dan tema hari ini berkaitan dengan dunia pendidikan dulu. Wah, karena sudah memang baikah dunia pendidikan karena dunia emang pendidikan di kita? akhir tahun ini dunia pendidikan agak tergonjang-ganjing ya Itu, Mang Cek Didi. Baik, Padahal tema sekarang itu? sudah libur nih karena memang Ya. tema kita hari ini adalah transformasi layanan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, dan tentunya sudah hadir ini Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan yang kita banggakan, yang kita cintai. Ya. Selamat pagi Bapak Muhammad Adrian Agustiansyah SHM. Pagi. Pagi, selamat pagi. Sehat Bapak? Sehat. Salam Pak, ya? sehat luar biasa. Tadi olahraga Pak kesini? Oh, olahraga mengas-mengas. Baik. Tentunya sudah didampingi juga oleh Pak Rahadian Visnu Kumoro. Iya. Ini selaku Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Selamat pagi Bapak, salam sehat. Baik. Luar Tiap biasa. hari banyak nih laporan-laporan diterima nih Pak. Lumayan. Iya. Pagi ini Asti sama Didi nak ngelapor ke kita belum sarapan. Oh, siap. Itu bisa diatur. Oh, beda Jadi, ya. Baik ya, ini Pak Adrian, karena kita hari ini adalah temanya transformasi layanan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Harusnya ada narasumber yang kita hadirkan di sini. Nah, mengingat karena mungkin jadwal yang tiba-tiba dadakan, akhirnya kita tetap karena kita live beberapa minggu ini kita di kantor Ombudsman ini. Nah, Cak mana nih Pak untuk dari tema kita transformasi layanan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Khususnya kita sore dulu Kota Palembang ini. Iya, iya. Baik. Terima kasih. Ini memang sengaja nih kami menghadirkan tema ini. Sebenarnya semangatnya ini akhir tahun, Betul. sekaligus refleksi kita terkait masalah dunia pendidikan. Oke. Mudah-mudahan dengan refleksi yang kita lakukan di akhir tahun tentang pendidikan ini, tahun depan kita akan menyongsong jauh lebih baik masalah pengelolaan pendidikan. Itu. Nah, tapi sayangnya narasumber kita yang dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel itu tidak bisa hadir hari ini, makanya kita tetap membahas ini. Mudah-mudahan dari dialog pagi ini nanti akan bisa kita beritahukan dengan masyarakat apa yang sudah Ombudsman lakukan dalam 1 tahun terakhir ini terkait pengawasan dunia pendidikan, dan apa juga yang akan kita lakukan langkah-langkah ke depannya Betul. untuk memastikan bahwa masalah-masalah di dunia pendidikan ini tidak terulang lagi. Seperti itu. Baik. Nah, kalau Pak Adrian ngomong masalah-masalah di dunia pendidikan, dan setahu saya Pak, kita kan sudah sering nih live di Ombudsman dan live dengan Pak Adrian ini bukan sekali 2 kali. Kalau sudah diangkat sama Ombudsman itu pasti ada permasalahan dan banyak laporan. Betul. Nah, boleh diceritakan Pak Visnu? Oke, terkait laporan yang di Ombudsman gitu ya. Ya. Oke, saya sampaikan untuk statistik laporan di Ombudsman 2023 Oke. ada 811 aduan dan 300 laporan masyarakat. Nah, tapi di sini uniknya khusus untuk pendidikan, laporan pendidikan itu hanya sedikit, paling sekitar 5% sampai 10%. Oke. Ketika dilihat kenapa bisa terjadi, ternyata kebanyakan masyarakat takut untuk melaporkan ke Ombudsman. Masalah pungli di sekolah, takut anaknya diintimidasi, takut nanti tidak naik kelas, takut rapot tidak dibagikan, masalah PBDB, takut anaknya tidak masuk dan sebagainya. Memang sedikit, 5-10%. Nah, tapi di Ombudsman ada mekanisme namanya inisiatif investigasi atas prakarsa sendiri. Oleh karena itu Ombudsman berinisiatif untuk melihat
atau melakukan pemeriksaan-pemeriksaan terkait PBDB, permasalahan PBDB maupun pungli dan sebagainya, seperti itu. Baik. Nah, tadi lebih kurang 5% masyarakat. Kenapa? Apakah karena mereka masyarakatnya belum begitu tahu nih, aku nih harusnya ngadu ke ombudsman nih, atau karena memang dari masyarakatnya dia memang takut kaget suaranya tidak didengar ataupun juga laporannya tidak diterima. Gimana tuh, Kak? Ya, kebanyakan takut. Masyarakat takut melapor ke ombudsman. Kalau untuk sosialisasi tentang ombudsman kita sudah sangat masif, ya, sudah sangat banyak. Kita sampaikan ke medsos-medsos bahwa ketika ada dugaan mal, silakan lapor ke ombudsman. Cuman itu masyarakat, wali siswa itu takut melapor ke ombudsman. Yang melapor ke ombudsman ini kebanyakan pengamat pendidikan seperti itu. Nah, tapi sayangnya di aturan kita di SK 244 untuk pengamat itu tidak bisa masuk untuk melapor ke ombudsman. Tapi tidak langsung kita tolak. Itu kita terima dan menjadi bahan kita untuk dilakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Seperti itu. Oke, itu luar biasa sekali. Berarti ada langkah ya. Iya. Jadi walaupun kita bola tidak datang, kita bisa menjemput bola. Betul. Gitu. Karena memang sekarang itu Pak, media sosial ini sangat masif ya, dan media sosial ini kan bisa kita atur anonimusnya. Nah, dan banyak juga Pak yang viral-viral. Itu bagaimana tuh Pak? Ya, Silakan Pak Adrian. sebenarnya kenapa akhirnya kita angkat ini sebagai investigasi atas prakarsa sendiri. Yang masuk ke kita itu maupun yang ke WhatsApp saya pribadi juga itu banyak sekali. Betul. Mereka melaporkan, Pak ini misalnya di SMA ini kenapa seperti itu PPDB-nya, Pak ini kenapa di sini kok kenapa ada bayaran bajunya apa-apa tinggi betul seperti itu. Nah awalnya memang kita dorong agar Pak Bu kalau memang berkenan Bapak-bapak Ibu-ibu ini melapor langsung ke kita. Agar bisa kita langsung tindak lanjutin seperti itu. Tetapi yang seperti dikatakan Pak Pisnu tadi, rata-rata wali murid itu merasa gampang untuk melapor. Karena di satu sisi mereka takut nanti jangan-jangan nanti ketahuan nih bahwa kita yang melapor. Jangan-jangan nanti setelah ketahuan nanti anak kita akhirnya yang tadinya mau masuk PPDB akhirnya ditolak. Atau yang tadinya anak kita sudah bersekolah di sana tiba-tiba akhirnya dibully sama gurunya. Itu banyak sekali yang kami temukan kasus seperti itu. Anak yang tidak membayar uang komite itu bahkan setiap hari dipanggil oleh gurunya, wali kelasnya. Seperti itu, diumumkan di depan kelasnya, bahwa si anak ini belum bayaran, seperti itu. Nah ini akhirnya menjadi kegampangan orang tua. Padahal di ombudsman itu ada mekanisme pelapor itu bisa memilih identitasnya diungkapkan atau tidak, dirahasiakan atau tidak. Dan dalam beberapa kasus yang kami tanganin terkait masalah pungli di sekolahan ataupun pungli di lembaga-lembaga lainnya, itu pelapor rata-rata minta dirahasiakan. Dan kami juga akan menyarankan seperti itu. Jadi sampai laporan ini selesai pun pihak yang dilaporkan itu tidak akan tahu ini siapa nih yang melaporkan. Seperti itu. Kemarin asik Pak pas di sekolah sih dinyuk tahu Pak oleh guru-gurunya makan donat 5 ngaku 2. Belum bayar pula. Itu ngelapor ke pihak kantin. Itu ke kantin, jangan ke ombudsman. Lain Ini Pak diumum ke di sekolah, di sekolah asli belum bayar. Pak Adrian, kalau kita sedikit flashback nih karena kita sudah di penghujung 2023. Mungkin laporan-laporan di 2022 di dunia pendidikan sepanjang 2023 nih Pak. Sebentar lagi kita masuk 2024. Apa baik Pak nih? Ya mungkin kalau dunia pendidikan raso-rasonya dengan PAL TV ini kan sudah hampir 4 tahun 5 tahun nih kita jalan. Dan untuk dunia pendidikan ini baru tahun ini kita lakukan investigasi atas prakarsa sendiri, apalagi masalah PPDB. Karena memang kemarin kami jenguk, nampaknya ini sudah cukup mengkhawatirkan nih kalau andai kata ombudsman tidak langsung turun tangan berinisiatif untuk ikut membenahi dunia pendidikan. Dalam kacamata kita kemarin, misalnya pada waktu kita melakukan sidak setelah anak-anak MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah. Kita masuk ke beberapa sekolah, wah itu ternyata data yang kita temukan cukup luar biasa seperti itu. Bayangkan misalnya satu sekolah yang kuota penerimaan murid barunya cuma 325 siswa. Begitu kita masuk kemarin, kenyataan di lapangan ada 600 lebih siswanya. Seperti itu. Artinya apa? Peningkatannya hampir 100%. Padahal kita paham
jatah sekolah di awal tahun pelajaran itu dihitung berdasarkan jumlah kesediaan ruang belajar yang memang betul-betul bisa dipakai untuk ruang belajar. Ya. Tidak boleh menghitung ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium biologi, apalagi nanti sampai double shift seperti itu, yang tidak ada ruang sama sekali. Nah, kenyataan di lapangan yang kita temukan kemarin ya seperti itu. Jadi ada sekolah-sekolah yang akhirnya memaksakan memanfaatkan ruang belajar untuk laboratorium fisika, ruang biologi. Boleh Pak spill nama sekolahnya apa? Iya. Nanti di akhir. Oke, nanti biar Penasaran ya, biar pemirsa penasaran kita ya ikut tentunya nonton kita terus. jangan kemana-mana selalu bersama kami di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang dan tema kita hari ini adalah transformasi layanan pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan. Ini tema yang sangat menarik sekali pemirsa karena jarang-jarang sekali kita untuk tema pendidikan dalam beberapa bulan terakhir ini. Apalagi kita ditemani langsung Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sumatera Selatan, yaitu Bapak M. Adrian Agustiansyah yang sudah beberapa bulan ini sering Pak kita live di PAL TV ya. Tahun 2024 mudah-mudahan lebih sering lagi. Lebih sering. Baik ya. Studio kita pindah ya. Ya. Oke, ini luar biasa sekali dan tentunya pagi hari ini kita masih ngomongin tentang pendidikan dan ternyata laporan terkait pendidikan yang masuk ke Ombudsman itu cuma sekitar 5% dari total seluruh laporan 811 laporan. Iya. Nah, tentunya 5% ini terkait apa Pak? Apa PPDB atau mungkin yang baru-baru viral ini ada kepala sekolah yang minta beliin jam tangan. Iya. Atau mungkin terkait zonasi yang dia menggunakan cuma jalannya aja, jadi masuk zonasi. Tapi sedangkan yang menggunakan alamat lengkap ternyata tidak masuk zonasi. Nah, itu silakan Pak Fisnu dijawab. Oke, terima kasih. Jadi baik untuk apa data yang masuk ke kita ke Ombudsman Sumsel berbagai macam. Jadi ada pungli terkait uang komite yang katanya sumbangan ternyata itu pungutan. Bahasanya sumbangan ternyata sumbangan berbau pungutan seperti itu. Ada wali kelas yang mengancam kalau tidak membayar rapot tidak akan diberikan, ijazah tidak akan diberikan. Ada lagi terkait biaya penulisan ijazah, macam-macam seperti itu. Selain itu juga ada juga terkait terkait uang honor guru-guru yang belum dibayarkan seperti itu, ada juga seperti itu. Dan PBDB juga ada masuk ke situ juga. Baik. Nah, Pak Adrian, dari yang sudah diceritakan oleh Pak Fisnu, pertanyaan dari Aziz tadi, tindakan kita langsung apa nih Pak? Ya, ada yang memang langsung berupa inisiatif. Saya ambil contoh misalnya kayak yang terakhir kemarin ada yang siswa mengeluhkan ijazahnya, tapi ini sekolah swasta memang ijazahnya yang tidak diberikan seperti itu. Nah, kemarin tim kita sudah langsung turun ke lapangan bertemu dengan pihak sekolah dan nampaknya sudah selesai ya kasusnya. Sudah selesai. Sudah case close seperti itu. Nah, jadi memang ini sebenarnya keberanian dari masyarakat juga untuk menginformasikan manakala terjadi peristiwa-peristiwa maladministrasi di dunia pendidikan. Ombudsman itu pasti tidak akan tahu banyak kalau andai kata tidak ada berita-berita dari masyarakat. Makanya kadang-kadang Ombudsman juga kita ada tim memang yang juga ikut mengawasin berita-berita yang ada di medsos. Di medsos, lalu kemudian di berita-berita online. Di Instagram, karena itu biasanya yang cepat viralnya itu, sehingga bisa cepat terdeteksi di kita seperti itu. Nah, ada juga misalnya yang tadinya guru itu mengancam bahwa si anak ini tidak boleh ikut ujian karena belum bayaran uang komite dan lain-lain sebagainya. Tetapi setelah kita tindak lanjutin, ya akhirnya tetap diberikan nomor ujian apanya seperti itu. Lalu kemudian seperti kata Pak Fisnu tadi, ada yang sumbangan rasa pungutan. Ada sekolah misalnya mewajibkan infak hari Jumat. Yang namanya infak kan artinya kalau andai kata tidak dibayar ya tidak masalah semestinya.
Tapi si anak ini tiba-tiba mungkin ada beberapa bulan yang dia tidak ngasih infak, tiba-tiba dipanggil oleh pihak sekolah dan jumlah berapa bulannya itu dikalikan seperti itu. Misal hari Jumat dia wajib infak 10.000, satu bulan 40.000, dia tidak bayar 2 bulan 3 bulan itu dikalikan dan minta langsung dibayarkan seperti itu. Nah makanya sebenarnya pemahaman-pemahaman seperti ini juga mesti kita berikan pada masyarakat. Ada beda antara sumbangan dan pungutan. Seperti itu. Kalau sumbangan misalnya kewenangannya itu memang ada pada komite. Tapi perlu diingat yang namanya sumbangan ini kan betul-betul sukarela nih. Iya. Kita mau bangun musola, butuh dana misalnya 100 juta. Nah pihak komite semestinya memberikan perincian kebutuhan dana itu pada seluruh wali murid. Wali murid. Kita mau bangun musola butuh dana 100 juta. Kita harapkan agar bagi wali murid yang menyumbang silahkan ini ada nomor rekeningnya. Atau silakan titipkan uang sumbangannya melalui anak setiap hari Jumat. Nah, dan itu semestinya sebagai bentuk pertanggungjawaban komite dan untuk menumbuhkan rasa trust bagi wali murid lainnya dilaporkan. Kita ini kan kadang-kadang waktu minta rajin, tapi waktu mau melaporkan nggak rajin seperti itu. Oke. Baik, Berarti Pak. ini transparansi yang Transparansi, dibutuhkan ya. betul. Nah, Jadi, kalau misalkan dari yang sudah viral-viral, Pak, ataupun juga ada laporan dari masyarakat langsung kita ke ombudsman, kita datang ke sekolahnya melakukan tindakan. Nah, kira-kira Pak, laporan-laporan kita ke Dinas Pendidikan, respon mereka seperti apa, Pak? Atau tindakan apa yang mereka cepat untuk menuntaskan masalah-masalah laporan dari masyarakat ini? Ya, selama ini kalau yang memang betul-betul kita respon dari Dinas Pendidikan cepat. Misal saya ambil contoh tuh. Kasus pada waktu mau perpisahan, ada wali murid SD yang di kota Palembang itu melaporkan ke ombudsman terkait pungutan yang dimintakan pada wali murid pada waktu anak-anak mau perpisahan seperti itu. Dan si wali murid merasa keberatan dengan pungutan itu karena dia merasa bahwa ini tidak ada kewajibannya kami wali murid, apalagi mungkin dalam tanda kutip pandangan wali murid ini pelaksanaan kegiatannya nampaknya ya mungkin agak terlalu bagaimana seperti itu, dan akhirnya dilaporkan ke ombudsman. Kita soundingkan juga dengan kepala dinas, dan ternyata kepala dinas juga alhamdulillah dia juga marah seperti itu karena Pak kita ini kemarin sudah ngirim surat edaran pada sekolah-sekolah agar jangan sampai melakukan kegiatan perpisahan yang justru nanti bisa memberatkan wali murid seperti itu. Nah pada waktu itu kita minta agar kepala dinas juga segera mengingatkan kepala sekolahnya. Akhirnya memang 1 minggu sebelum acara hari H-nya itu dibatalkan sama pihak sekolahnya. Tetapi jujur saja kita juga yang jadi korban ini kan juga sebenarnya anak-anak juga. Kenapa saya bilang seperti itu? Yang namanya perpisahan kan pasti anak-anak udah bersiap-siap tuh. Ada yang sudah siap-siap latihan nari, ada yang siap-siap mau pentas drama dan lain-lain sebagainya. Begitu ini dibatalkan kan tentu yang merasa kecewa juga anak-anak ini. Nah makanya oleh karena itu kita dari awal minta agar sekolah-sekolah itu kalau membuat program tuh ya tolong diperhatikan betul aturannya. Jadi jangan sampai nanti begitu pas pada saat titik akhirnya kegiatan tidak boleh dilaksanakan karena melanggar aturan, pasti yang jadi korban adalah anak-anak yang sudah latihan. Ya mungkin pernah merasakan semua kan? Pernah, Pak. Tamat SD itu bagaimana kita disuruh tampil latihan nari, ada yang latihan nyanyi apa, akhirnya mesti batal seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali ya. Tapi kalau menurut Bapak ya, permasalahan-permasalahan ini, Pak, ini kan apalagi pungli ya, ini itu terjadi karena ada kesempatan. Dan kesempatan ini sudah berangsur lama. Jadi mereka makin berani nih, Pak. Itu dasarnya ini, Pak. Nah, dan kalau misalnya kita tarik lagi, ini kan berarti kebijakan dari pemerintahnya. Yang mungkin faktornya adalah kurang ketegasan atau mungkin ada kelonggaran di peraturan-peraturan ini. Nah, kalau menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Apa dasar terjadinya permasalahan-permasalahan pendidikan ini makin marak? Ya, kalau saya lihat nih salah satunya adalah mungkin ya dari sudut pandang ombudsman adanya pembiaran. Aturan sudah jelas. Kita lihat nih misalnya Permendikbud itu sudah jelas.
bahwa untuk menerima jalur penerimaan siswa baru itu hanya ada beberapa jalur. Pertama zonasi, Ya. lalu kemudian afirmasi. Afirmasi ini adalah jalur bagi anak-anak yang tidak mampu, yang dapat kartu KIP dan lain sebagainya. Lalu kemudian jalur perpindahan orang tua Ya. dan anak guru yang mengajar di sekolah tersebut. Dan ini sedikit, hanya 5% maksimal kalau saya tidak salah. Lalu kemudian yang terakhir jalur prestasi. Oke. Jalur prestasi ini sudah sangat jelas sekali aturannya. Siapa yang dapat diterima berdasarkan prestasi raport sekian semester ke belakang, seperti itu. Nah, di Sumsel ternyata kita melihat jalur prestasi ini ditambahin lagi satu jalur lagi, jalur tes. Dan dalam kacamata Ombudsman dari awal pengajuan jalur ini kita juga sebenarnya sudah tidak sepakat jalur tes ini, karena kami melihat akan ada potensi-potensi nanti yang justru kita sulit untuk memastikan bahwa tes ini betul-betul dilakukan secara fair dan transparan seperti itu. Baik. Keluhan dari wali murid ternyata hasil tes juga diumumkan dengan cara tidak transparan seperti itu. Misalnya dalam hasil investigasi kami kemarin, bahkan misalnya ketua pelaksana panitia penerimaan murid baru itu dia tidak tahu dengan bimbel mana sekolah itu bekerja sama untuk membuat soal, mengkoreksi soal, dan bahkan ketua panitianya tidak tahu tuh nilai-nilainya itu bagaimana. Begitu kita klarifikasi, oh ternyata cuma kepala sekolah yang tahu, seperti itu. Baik. Dengan ada-adanya seperti ini kan akhirnya banyak dugaan-dugaan kita nih. Betul. Kok bisa seperti ini, seperti itu. Masa panitia ketua panpelnya aja enggak tahu tuh Iya. siapa yang dilibatkan di sana, Nah, seperti itu. itu. Ini kasus ASI dulu sih. Iya. Pas nak ujian nyari-nyari soal terus Pak, nyari bocoran. Itu. Sama nyari wangsit. Ya. Dan kebetulan ASI Pak yang jual bocoran soal Iya. itu. Baik Pak. Enggak Jadi dong. dari kita live sesi 1, segmen Ya. kedua ini, kebanyakan ini kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ini soal pungli loh ini Pak. Pungli dan penerimaan murid baru. Iya. PPDB. Seperti itu, Pungli dan PPDB. penerimaan Iya. murid baru. Nah, apakah ini dari tahun-tahun kemarin masih terulang lagi seperti ini Pak? Ya, sebenarnya seperti ini. Kita kan paham 2020, 2021 Iya. kasus ini sebenarnya juga sudah terjadi. Cuma karena kemarin pertimbangan kita masalah COVID, Iya. sehingga akhirnya kita juga tidak begitu mau masuk ke ranah ini. Dan hype-nya itu tidak seperti yang tahun 2023 ini. Betul. Tahun 2022 kemarin, karena itu baru awal masa kita mulai pulih dari COVID, Ombudsman juga masih melihat-lihat juga nih, seperti itu. Nah, ternyata setelah kita amatin data dari tahun 2020 sampai 2022, apalagi 2023 kemarin, oh ini nampaknya kalau tidak kita tindak secara terukur, maka ini pasti akan tetap terjadi nih 2024, 2025, 2026 seperti itu. Makanya kita lakukan tindakan terukur tahun ini seperti itu. Berarti betul kata Pak Adrian tadi ini adalah pembiaran. Faktor utamanya adalah Iya. pembiaran. Salah satunya. Satu. Menurut Bapak, dari pembiaran ini, Pak, siapa yang harusnya bertindak tegas? Ya, Silakan. sebenarnya paling berwenang dalam mengawasin regulasi pendidikan kita adalah Dinas Pendidikan. Betul. Seperti itu. Kita paham mereka yang punya regulasi, mereka juga yang melaksanakan regulasi, lalu mereka juga yang melaksanakan pengawasan, seperti itu. Saya ambil contoh saja, misalnya, dalam Permendikbud itu sudah jelas diatur, satu kelas itu maksimal 36 siswa, Ya. Iya. seperti itu. Nah, ternyata didapat dari hasil investigasi kita di lapangan, itu data itu basis sistem tidak dikunci. Artinya kalau andai kata nanti pihak sekolah tahu-tahu memasukkan siswa sampai 36, 37, 38, itu tetap bisa. Oke. Hanya kalau menurut pihak Diknas kemarin, di tabel itu cuma berwarna merah seperti itu, ada peringatan seperti itu. Nah,
kalau kita berbicara masalah ketaatan kita terkait aturan, Iya. ya apakah memang mesti dikunci terlebih dahulu baru kita ini mau patuh? Betul. Kan aturannya ada seperti itu. Apakah kita mesti membiarkan sekolah akhirnya memasukkan siswa didiknya dalam satu rombol itu akhirnya sampai dalam temuan kami ke lapangan kemarin ada yang 49. Oke. Hampir rata-rata sekolah yang kita temuin kemarin jumlah siswanya satu kelas itu 49. 40 lebih ke atas. Seperti itu. Apakah kita mau membiarkan seperti itu? Ya. Dengan alasan bahwa oh datanya tidak terkunci. Padahal dalam aturannya sudah jelas. Kenapa tidak dilakukan pengawasan seperti itu? Pengetatan pengawasan seperti itu tanpa mesti menunggu bahwa data ini terkunci. Walaupun alhamdulillah kemarin kami panggil Kepala PLT Diknas langsung, Pak Sutoko hadir di sini. Iya. Beliau menjelaskan bahwa ada surat edaran dari Sekjen Kementerian Pendidikan yang menyatakan bahwa mulai tahun depan itu kuota 36 itu akan terkunci. Iya. Sehingga tidak akan mungkin lagi ada penambahan siswa di luar kuota yang sudah ditentukan. Termasuk juga penambahan rombol belajar. Jadi ke depan kalau informasi dari Pak Sutoko, kalau andai kata satu sekolah sudah ditentukan misalnya boleh menerima cuma 8 rombel, satu rombel isinya 36 siswa, maka itu akan tetap seperti itu. Seperti Baik. itu. Pak, kalau dia kita kasih poin Pak 1 sampai 10 untuk Kota Palembang dulu Pak di dunia pendidikan kita seperti poin berapa nih? Ya kalau Kota Palembang kan tanggung jawabnya itu adalah Dinas Pendidikan Kota Palembang. Awasannya memang untuk dari TK, SD, SMP. Kalau menurut kami kalau untuk Dinas Kota Palembang ini sudah sangat bagus sekali. Betul. Karena dari awal Dinas Pendidikan Kota Palembang ini mereka selalu mengajak teman-teman dari Ombudsman untuk ikut langsung mengawasin juga. Ya. Oke. Mulai dari proses penyusunan regulasinya, bahkan kemarin pada waktu rapat awal kita sarankan agar dilakukan terlebih dahulu penandatanganan komitmen Iya. dari seluruh stakeholder yang ada. Makanya kemarin ada penandatanganan dari pihak kepolisian juga, kalau saya tidak salah dari kejaksaan juga, dari seluruh palak-palak sekolah juga. Nah sehingga dengan penandatanganan komitmen ini mengunci komitmen para pihak. Jadi jangan sampai lagi nanti kita dengar misalnya alasan-alasan oh yang nitip-nitip siswa tambahan itu ternyata teman-teman dari oknum-oknum APH juga. Iya. Ada Bang Pak, Itu ada. oknum-oknum APH yang ikut menitipkan. Iya. Oh, Termasuk oknum-oknum mohon maaf anggota dewan seperti Iya. itu. Oke, baik. Ya, itu jadi makin seru nih ternyata ada sedikit sebenarnya rahasia umum ya. Sudah rahasia umum tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Bang Cinice masih bersama kami. Tentunya kami masih live dari Ombudsman. Kami masih ngobrol dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI untuk Sumatera Selatan dan juga Kepala Keasistenan Verifikasi Laporan ya Pak ya, mohon izin. Dan tentunya ini luar biasa sekali, banyak sekali permasalahan-permasalahan ternyata di dunia pendidikan Sumatera Selatan. Kalau boleh saya mengutip, dunia pendidikan Sumatera Selatan ini sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Nah, mungkin ke Pak Wisnu karena kan banyak laporan-laporan juga nih. Walaupun tadi cuma sekitar 5%. Kita ke yang lebih besar lagi Provinsi Sumatera Selatan. Laporan-laporan daerah-daerah lain banyak nih, Pak. Ya, jadi 5% itu tidak hanya Kota Palembang, tapi Ya. sudah secara keseluruhan. Ya. Sumatera Selatan 5-10% seperti itu. Oke. Baik, ini luar biasa. Kalau banyaknya itu dari daerah mana Pak? Dari Betul. Kota Palembang kah Oke. atau Banyuasin? Paling banyak memang Kota Palembang, karena mungkin aksesnya lebih dekat, Ya. mereka langsung lapor ke sini dan lebih gampang lah seperti itu. Baik ya, Pak Adrian, itu artinya ada nih. Kita kan kabupaten kita banyak nih. Nah, kira-kira temuan apa nih Pak yang sangat yang mengejutkan Ombudsman sendiri, laporan-laporan dari masyarakat atau dari kita sendiri nih Pak? Ya,
Ya sebenarnya kalau by laporan itu bukan masalah dunia pendidikan saja yang Palembang itu paling banyak. Hampir seluruh jenis laporan itu hampir 50% lebih itu laporan memang berpusat di Kota Palembang. Iya. Tetapi kata Pak Pisnu tadi ini memang mungkin banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama mungkin karena kedekatan masyarakat Kota Palembang dengan kantor ombudsman. Yang kedua mungkin tingkat pengetahuan masyarakat juga terkait ombudsman. Faktor pendidikan juga dan lain-lain sebagainya. Nah terus apakah nanti jadi pertanyaan kita yang daerah yang banyak laporannya itu layanan publiknya buruk, apakah daerah yang tidak ada laporannya sama sekali ke ombudsman itu layanan publiknya baik? Baik, betul. Itu belum tentu seperti itu. Karena memang banyak faktor tadi mempengaruhi. Nah terkait masalah dunia pendidikan ini tadi, dari informasi yang ombudsman dapatkan, dari via laporan-laporan masuk masyarakat, yang akhirnya juga tidak mau melapor resmi ke masyarakat, ke kita, hanya memberikan sebatas informasi, itu terjadi memang hampir di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumsel. Seperti itu. Makanya kemarin jujur kita lakukan sampling itu hanya untuk level SMA dan SMP kemarin. SMP itu cuma hanya 1 SMP yang sempat kami sampel kemarin, dan alhamdulillah tidak ada temuan, bagus. SMA itu ada 6 SMA kemarin yang sempat kami sampling yang ada di Kota Palembang, dan dari 6 itu ternyata ada temuan. 4 SMA itu kami temukan dugaan maladministrasi, dan dari hasil penelitian terakhir dugaan maladministrasinya terbukti. Nah, makanya terakhir kemarin kami sudah juga panggil pihak PLT Dinas Pendidikan Sumsel. Kami mau mendengar nih, apa sih rencana dari Dinas Pendidikan Sumsel ke depan untuk memperbaikin pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan. Karena tanggung jawab Dinas Provinsi Sumsel ini ada di level SMA dan SMK seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Seperti itu. Berarti yang banyak permasalahan ini yang harus diperbaiki itu adalah SMA dan SMK. Iya, karena memang ini tanggung jawab dari Dinas Provinsi seperti itu. Jadi untuk SD, SMP itu agak terminimal. Kalau di Palembang sendiri, jujur saja untuk tahun ini sudah cukup baik seperti itu. Walaupun memang di sana sini kita tetap dengar juga nih ada permasalahan-permasalahan, tapi tidak semasif yang lalu-lalu seperti itu. Tahun ini sudah jauh lebih baik seperti itu. Baik, ini luar biasa sekali. Nah, ada terkait yang baru viral Pak, yang kepala sekolah ada pungutan atau sumbangan, ya kita sebutnya, untuk jam tangan. Itu bagaimana tuh Pak? Mungkin pas kepala sekolah lagi ulang tahun kali Pak ya? Iya. Iya. Ya ini sebenarnya banyak juga mungkin yang kita temuin, kepala sekolah yang mau berakhir masa jabatannya, atau guru yang mau berakhir masa jabatannya. Mungkin di satu sisi niat dari wali-wali kelas untuk memberikan sekedar hadiah kenang-kenangan bagi kepala sekolah atau guru yang mengabdi itu baik. Tetapi di satu sisi caranya juga yang mesti kita perbaikin seperti itu. Jangan sampai ada kesan bahwa oh ini karena gara-gara kepala sekolah mau selesai masa jabatan, akhirnya mungli anak-anak siswa didik dengan uang misalnya Rp10.000 per siswa, kan ya nggak enak juga sih rasanya kalau nerima hadiah barang seperti itu. Kabarnya minta beli ke Jamboni ya Pak? Kasio. Oh bukan. Wah, ini luar biasa Oke. sekali ya. Pak, kalau misalnya dari Provinsi Sumatera Selatan, mungkin tadi Pak ada atau tidak ada laporan, kan itu belum tentu sudah baik. Betul. Nah, kira-kira Pak kalau jadi sebagai percontohan di kabupaten mana Pak yang layanan publik di dunia pendidikan yang sudah lumayan baik? Kalau kita lihat sih kalau selama ini misalnya seperti di Muba. Muba cukup baik, Muba seperti itu. Termasuk juga perhatian pemerintah daerahnya terkait kesejahteraan guru tanpa memedahkan apakah itu guru negeri, guru swasta, itu sudah cukup baik seperti itu. Pak, kalau dari itu sudah cukup baik, gimana dengan nasib yang guru ataupun juga yang sekolah-sekolah di transmigrasi itu Pak? Yang kurangnya fasilitas jalan dan lain sebagainya.
Ya, ini juga kan memang masih jadi PR besar kita Iya. seperti itu. Tapi kami juga mendengar bahwa sekarang ini sudah cukup banyak bantuan-bantuan dari pusat yang langsung menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah itu. Oke. Jadi kalau kita dengar nih, misalnya dulu bantuan pemerintah pusat itu kalau nyasar ke satu sekolah, kadang-kadang tidak tuntas. Oh, mereka nih cuma dapat misalnya satu lokal bangunan. Iya. Dapat satu lokal bangunan atau dua lokal bangunan, ternyata tidak nyelesain masalah di sana. Mereka itu butuh sebenarnya infrastruktur yang secara lengkap. Misal, oh ternyata tidak ada MCK-nya. Iya. Oh ternyata ruang guru tidak ada. Oh ternyata ruang kelas kurang 3 lokal. Oh ternyata tidak ada ruang laboratorium. Iya. Nah, pola bantuan sekarang dari Dinas Pendidikan, dana pusat, itu sekarang mereka mengcapture seluruh kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Jadi kalau bahasa Betawinya itu, lu kurang apa nih? Kita beri semua nih. Oke. Asal memang nanti ada tim yang turun. Akan ada tim yang memeriksa terlebih dahulu kebutuhan realnya apa. Iya. Nah, diharapkan dengan tipe bantuan yang seperti ini, itu permasalahan satu sekolah akan tuntas. Sehingga mungkin pemerintah tidak akan lagi berpikir untuk ke sekolah itu mungkin sekian tahun. Iya. Seperti itu. Orang akan berpikir ke sekolah-sekolah lainnya yang butuh pembangunan yang seperti ini. Seperti itu. Baik. Berarti banyak faktor ya Pak ya. Banyak faktor. Banyak faktor tentunya. Nah, kalau ini tadi kan kita membahas tentang permasalahan ya kita bilang SD, SMP, SMA itu guru-guru SD, SMP, SMA yang harus lebih banyak perhatiannya ya Pak ya. Iya. Nah, kalau terkait tentang Cak Didi ini kan salah satunya guru ngaji Pak. Jadi perhatiannya apa Ikro Pak? 2 nih, khusus Ikro 2 ini. Ya, kalau kita lihat sekarang nih kan, pemerintah daerah itu kan ternyata juga tidak hanya peduli pada guru-guru yang sektor formal. Formal, betul. Sektor informal pun sekarang sudah banyak sekali kami lihat pemerintah daerah tuh mempunyai perhatian. Kita lihat misalnya kalau Provinsi Sumatera Selatan itu sudah lama kalau kami dengar kerjasama dengan BKPRMI. Jadi guru-guru yang ngajar di TKTPA, di PAUD, atau bahkan lembaga-lembaga tahfiz. Kita lihat sekarang banyak pemerintah daerah yang mungkin berpikir, oh ternyata masa depan generasi muda kita ini kalau tidak dibekali dengan ilmu agama yang mumpuni, mereka nanti akan terposok ke pergaulan-pergaulan yang itu akan merusak tatanan generasi kita ke depan. Nah, makanya kalau kita lihat banyak nih sekarang pemerintah daerah yang fokus misalnya membina lembaga-lembaga tahfiz, memperbaiki kesejahteraan guru-guru ngaji, bahkan ada beberapa pemerintah daerah juga yang membayar marbot-marbot masjid seperti itu. Baik, itu that's why Pak Adrian masukin anaknya ke pesantren ya Pak ya? Ya, Iya. Ini ada Pak Adrian ini di pesantren Jawa Pak ya di Jombang sana. Oh iya. Ada pungli Pak di pesantren? Alhamdulillah tidak ada. Oh, luar biasa. Baik Pak, kalau sekarang ini di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, itu agak kurang apakah seperti apa ya kalau yang kita dengar sekarang ini tidak begitu gaung dengan sekolah-sekolah gratis itu loh Pak. Ya. Iya. Kenapa nih Pak? Atau Ya. atau memang sudah tidak gratis lagi sekarang? Ya, memang mungkin ini kan janji politik sebenarnya. Kita paham program sekolah gratis, berobat gratis itu kemarin adalah janji politik dari gubernur kita yang lama, seperti itu Bapak Alik Nurdin. Dan biasanya memang setiap pemimpin itu punya skala prioritas masing-masing. Iya. Mana yang mesti didahulukan, mana yang mesti dituntaskan terlebih dahulu. Nah, di kepemerintahan Bapak Herman Deru ini memang kita lihat program sekolah gratis, berobat gratis memang tidak digaungkan secara menyeluruh. Tetapi kalau kita lihat misalnya dengan program UHC-nya ternyata sekarang sudah mengcover seluruh masyarakat Sumsel. Program sekolah gratis yang dulu ada namanya BSG, sekarang sudah dirubah dengan nama BSB seperti itu. Bantuan sekolah apa tuh? B-nya itu seperti itu. Tapi hampir sama programnya. Hampir sama. Cuma yang kita ingin ingatkan agar pemerintah itu jangan sampai membeda-bedakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.
Karena tanggung jawab pemerintah itu pada dasarnya adalah mengayomi seluruh dunia pendidikan. Kita mesti ingat dan mesti paham bahwa sebelum negeri ini mampu melakukan dunia pendidikan, teman-teman dari sekolah swasta lah yang jauh berperan. Kita ingat bagaimana taman siswa dulu yang dari tahun kemerdekaan kita sudah ada. Sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah ada seperti itu. Jangan nanti mentang-mentang negara sudah merasa mampu, akhirnya dengan kekuasaan yang dimiliki oleh negara, bertindak sewenang-wenang, mendirikan sekolah di setiap titik, tanpa dulu melakukan kalkulasi terkait kebutuhan jumlah siswa yang ada di tempat tersebut. Baik. Seperti itu. Cak Asih Pak yang sedih ke sekolah dia sekarang katek lagi Pak. Ruko-rukonya lah jadi showroom mobil. Ruko sekolah kamu dulu ya? Sekolahnya di ruko ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita mengenyam pendidikan ilmunya yang luar biasa. Baik Pak Adrian dan juga Pak Wisnu, kita sudah di penghujung ini. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi di Ombudsman ini dengan Halo Palembang 9.10 dengan tema-tema yang lain. Boleh himbauannya Pak, apa yang mau disampaikan di segmen kita yang terakhir ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk masyarakat, tolong sama-sama kita mengawasin khususnya layanan pendidikan. Janji dari PLT Dignas Provinsi Sumatera Selatan Bapak Sutoko kemarin bahwa akan ada pembaruan yang signifikan untuk dunia pendidikan Sumsel di tahun depan. Mari kita sama kawal, dan kalaupun nanti kita sama-sama menemukan penyimpangan-penyimpangan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, mari kita laporkan ke Ombudsman agar Ombudsman juga bisa melakukan pengawasan lebih efektif. Baik. Pak Wisnu menambahkan? Oke, saya sedikit saja. Melapor itu baik. Melapor itu baik. Jadi jangan segan-segan untuk melapor apapun itu, terutama dengan kaitan tema kita hari di dunia pendidikan, untuk langsung melaporkan ke Ombudsman. Boleh kita sebutkan telepon kita, Bapak? Baik, untuk melapor ke Ombudsman kita bisa 0811 970 3737. 3737. Baik, itu adalah nomor laporan kita ke Ombudsman. Bahkan kalau yang sudah tahu nomor Pak Aden, HP Pak Aden ini online 24 jam. Nah, melaporkan apa baik terkait dengan layanan publik yang ada di Kota Palembang atau juga di Provinsi Sumatera Selatan ya. Kalau habis kuota jangan takut, Jangan. karena tinggal datang ke seberang Polda. Betul. Kantornya ya, kantor Ombudsman ini. Baik, ya terima kasih pemirsa untuk Halo Palembang pagi ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Wisnu dan juga Pak Adrian. Dan juga terima kasih untuk pemirsa Halo Palembang yang sudah menyaksikan live kita dari kantor Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan untuk Halo Palembang hari ini. Aku Didi Valdian.